Sama. banyak banget Mbak 2.500. Iya, saya juga sama. Itu pusing nggak Mbak kalau dapat orderan banyak gitu? Sayur! Mbak mau dong sayurnya? Iya Mbak, iya. Mau yang mana Mbak? Ada ini bayam, kangkung, jagung, sawi, yang mana? Apa ya, hari ini saya pengen ini sih Mbak, masak yang simpel gitu biar bisa saya urusin jualan online saya Mbak. Online? Ini jadi yang mana Mbak? Apa Pilihnya? ya? Kangkung aja deh, Kangkung. Mbak, itu online apaan Mbak? Evermost. Evermost? Iya, kenapa? Sama. Seriusan? Oh, di Evermost juga. Tapi saya belum pernah pecah telur Mbak. Kenapa belum bisa pecah telur? Gampang loh jualan di Evermost tuh. Seru banget Mbak, ceritain dong Mbak. Ayo Mbak. Oke, siap. Cerita dulu boleh Mbak? Ayo Mbak. Saya loh Mbak, ini Kokom. Oh, Mbak Kokom, ya perkenalkan. Nama saya Mbak Ros. Panggil aja Mbak Ros ya. Iya Mbak. Soalnya banyak kan baru beli ya. Iya, sibuk bener. di dalam dulu. Itu tadi katanya di Evermost juga kan ya? Terus belum pernah pecah telur tuh kenapa? Belum. Coba cerita. Padahal Evermost tuh mudah loh jualan di Evermost. Tapi saya beneran Mbak, saya sih udah share WA gitu ya. Tapi seminggu sekali. Kalau lagi sempet abis jualan, kalau nggak sibuk saya share ke WA. Ya tapi pernah juga sih ada yang nanya-nanya gitu. Tapi kagak jadi beli, jadi males kan yang nge-share lagi. Itu tadi katanya apa? Share-nya seminggu sekali. Ya Mbak, jualan niat nggak sih? Terus kalau kagak laku jadi males nge-share-nya Mbak. Bener Gak saya dong, kalau nge-share tuh tiap hari Mbak. Jadi orang tuh tahu kalau kita tuh jualan gitu. Kalau kita cuma nge-share seminggu sekali, mana orang tahu kita lagi jualan kan? Iya kan, kayak gitu Mbak. Jadi satu tiap hari tuh nge-share, kadang di status WA. Saya sih lebih banyaknya status WA. Terus kayak ke grup-grup UMKM gitu loh Mbak. Kan saya juga senang berkomunitas ya. Terus saya share-nya ke grup UMKM. Terus paling suka japri teman-teman juga gitu kan. Saya suka bilang, ada produk baru, mau aku share enggak? Kayak gitu. Jadi Mbak. kuncinya juga harus banyak teman ya Mbak. Saya temennya dikit. Iya senang cari jadi share ke WA-nya dikit juga ya. Berarti harus banyak orang ya, banyak teman gitu ya Mbak ya. Gampang banyak temen mah yang nanti kan dari punya satu temen terus dikenalin sama temennya lagi, temen lagi gitu kan. Teman kita jadi banyak Mbak. Emang Mbak gitu. udah dari tahun berapa sih Mbak di Evermost? Oh saya, kalau saya tuh di Evermost daftar tuh sekitar tahun 2019 ya Mbak. Bulan Agustusan lah kurang lebih. Berarti udah mau 3 ya? Hampir mau 3 tahun ya. Cuman waktu itu kan, saya pertama tuh kan dapet Evermost tuh dari Google tuh Mbak. Googling kan karena memang nggak kayak sekarang kan banyak yang ngajak-ngajak gitu ya. Kalau dulu sih enggak. Nah tuh pas di Google tuh saya nyari usaha yang bisa dilakukan di rumah sambil ngomong anak gitu kan Mbak. Nah pas saya nemu Evermost itu tadi gitu kan. Nah udah saya baca deh sekilas tentang Evermost. Udah waktu itu kan berbayar Mbak ya, kan langsung premium kalau waktu zaman jadi saya ada daftar. Premium sama yang reguler kali ya? Dulu nggak ada. Kalau sekarang ya? Dulu langsung bayar 3.000 dan saya belum tahu tuh Evermost tuh di mana, penipuan apa saya nggak tahu. Ya udah saya coba daftar lah ya, karena saya berpikir yang namanya mau usaha kita tuh harus siap dengan apapun resikonya seperti itu Mbak. Jadi ya udah saya daftar. Nah udah gitu sama pihak adminnya kan saya disuruh itu tuh Mbak download aplikasi kan. Nah ya udah deh tak download aplikasinya. Terus saya lihat-lihat tuh di aplikasinya itu, lah kok produknya cuma segini ya, gini-gini waktu masih kan dikit ya masih dikit mungkin ya. Tapi saya maklum mungkin karena baru juga kan, saya baca kan memang pas saya daftar tuh belum lama gitu ya Evermostnya. Ya udah tuh hampir setahun lah saya nggak mau lihat. Habis saya juga mau bingung mau jualan apa gitu. Ya udah tapi saya anggap ya udah 300.000 saya lewat. Ya udah akhirnya saya diemin tuh pas pertengahan 2020 Mbak. Saya buka lagi tuh aplikasi Evermost. Kaget saya pas saya lihat, waduh ini kok produknya sekarang udah banyak banget gitu kan. Jauh beda ya, tambah banyak. Oh tambah banyak Mbak. Nah udah gitu ya udah saya coba share kan. Karena Evermost tuh banyak banget ya produknya. Udah saya coba share aja dulu semuanya gitu kan. Nanti kan juga tahu nih mana yang lebih disukai sama konsumen-konsumen saya itu kan. Nah udah tuh seminggu share langsung closing Mbak. Apa Mbak? Seminggu closing. Seminggu? Iya. Masya Allah, itu laku beneran? Iya beneran lah, masa bohongan. Kayak berbulan-bulan sih kagak laku Mbak. Gimana sih Mbak? Beneran ini seminggu langsung laku? Seminggu Mbak, aku tuh seminggu share, tapi tiap hari loh ya. Maksudnya itu dalam sehari tuh aku share 5 kali Mbak. Ini jualan apa sih Mbak?
apa aja kayak Mbak Kokom ini Palu Gada. Palu Gada juga. Palu Ya Gada. ampun, bilang Mbak sama aja ya kita ya nasibnya ya. Tapi beda sih Mbak Ros ini lebih keren kayaknya ya. So jadi kayak banyak nge-share jadi banyak yang beli. Iya, soalnya kan kalau ya itu tadi kan kalau yang namanya jualan online, nah kalau kita tidak nge-share produk yang kita jual kan nggak tahu. Harus gigih ya. Terus ya kita nah alhamdulillahnya saya kan banyak komunitas juga Mbak, kayak misalkan komunitas UMKM seperti itu ya. Ya saya share deh ke komunitas UMKM, malah ada kan komunitas yang kita boleh jualan tuh Mbak gitu kan. Ya udah saya share ke situ kan, enak tuh sehari kan upload berapa foto produk atau video kan. Tapi ngomong-ngomong itu Mbak Ros jualannya apaan sih yang laku? Yang laku sih, nah setelah saya berjalan lama kan Mama tahu tuh ya, setelah saya Palu Gada dulu kan, terus lama-lama berjalannya waktu kan, taunya konsumen saya tuh lebih ke perlengkapan muslim, dan saya juga emang seneng kan di situ ya kayak itu tuh apa mukena, sajadah, gamis kayak gitu ya, kayaknya itu passion saya banget gitu kan. Nah akhirnya kan ya udah itu saya jualan itu, dan sampai ada itu apa yang order sejadah tuh pernah ya, sejadah travel waktu itu katanya buat donasi ya, itu di 2.500 pieces. Itu banyak banget Mbak 2.500. Iya, saya juga sampai. Itu pusing nggak Mbak kalau dapat orderan banyak gitu? Kaget sih. Pengen dong Mbak kagetnya. Enggak, masalahnya gini loh, kan order segitu banyak, padahal saya jualannya sambil apa coba? Sambil rebahan Mbak, bayang nggak sih? Oh ya Allah, sambil rebahan? Sambil rebahan Mbak, aku banget sih jadi Mbak. Closing gitu kan. Terus Mbak, ini kan yang laku nih, masih ada gak sih kayak konsumen tuh yang nanya-nanya yang nggak dijual sama Mbak, misalnya nanya barang yang lain gitu kayak pernak-pernik, gitu ya? Iya misalnya apa? Ada, masih dilayanin? Ada, masih lah dilayanin, kan kita harus jangan mengecewakan konsumen misalnya ya, karena di e-commerce itu kan produknya banyak Mbak, jadi itu passion saya di perlengkapan muslim, tapi kan di e-commerce juga banyak produk yang lain yang kalau memang ada orang yang nanya apa ya udah saya carikan. Jadi kalau misalnya Mbak Ros punya pancing nggak gitu kan, atau Mbak Ros punya spray nggak, sebentar ya Bu saya cek stok dulu gitu kan. Dia promosi kan tinggal klik kita cari ya, easy going gitu ya Mbak ya. Terus santai aja, nggak PHP-in konsumen, itu yang penting ya. Yang penting itu mereka Mbak, biar pada percaya terus beli produk ke Mbak terus gitu ya. Iya, karena kan nomor satu untuk menjaga kepercayaan konsumen itu kan. Saya gimana mau percaya sama saya Mbak, kagak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Semangat pokoknya, terus istiqomah. Mbak ini selain ini reseller doang Mbak hidupnya, apa ada yang lain dilakuin? Kayak cuman kerja gitu ya? Enggak sih, kalau sekarang memang saya fokus ngurus anak sama reseller e-commerce juga ya, karena kan saya udah ngerasa di e-commerce tuh udah lebih aman lah ya. Aman, udah di luar apa istilahnya selama ini yang saya bayangkan gitu loh, lebih dari yang saya bayangkan, yang saya dapat ya keuntungannya itu. Yang saya lakukan ya sekarang hanya itu aja, ngurus anak sama e-commerce. Dulu sih saya pernah jadi guru juga ya, guru di sebuah lembaga bahasa Jepang ya, privat kayak gitu. Jadi sambil jadi guru, sambil leye-leye reseller, enak banget. Ya, makanya seperti dapat orderan. Keren kan? Terus pernah nggak Mbak pengalaman gitu ya? Ada apa sih kayak masa-masa mengalami masa kesulitan gitu, kayak misalnya dapat komplain apa barangnya dibalikin gitu, ini jelek nih barangnya, pernah gak? Pernah lah, namanya usaha kan tidak selalu mulus Mbak. Terus ya gimana kan? Pasti nggak enak banget ya Mbak? Ya, nggak enak sih nggak enak ya, tapi ya itu nama usaha, kita kan harus itu ya kasih pengertian aja gitu kan, bahwa kan tidak semua produk kita stok sendiri kan, kita juga tidak semua produk kita paham gitu kan deskripsinya seperti apa, ya kita kasih pengertian ke konsumennya. Intinya Ibu jangan khawatir, kalau di e-commerce itu nanti kalau misalkan produk tidak sesuai itu bisa diretur atau mau refund aman gitu. Intinya kita membesarkan hati konsumen lah, jangan sampai dia kecewa gitu. Nah terus pernah gak Mbak kalau misalnya nih mau jual produk baru nih, tiba-tiba Mbak nih ragu gak kayak ini laku gak ya kira-kira di pasaran, terus ada yang mau beli gak? Itu gimana Mbak ngatasinnya gitu? Ngatasinnya ya. Nah kalau misalkan ada produk baru yang saya tuh masih ragu karena kan saya belum ini. Nah saya coba beli dulu Mbak. Coba beli dulu, ngerasain dulu ya, saya sendiri tahu jajal. dulu kan, jajal dulu kan, kalau memang ternyata ini produknya oke, kan ya udah. Nanti kan saya foto, video, saya share. Gitu. Nah ini kalau ada yang testimoni dari orang, nah kalau ada yang belum beli produk itu gimana? Kan ada grup Kori kan, nah di grup Kori ini kan Kori-Kori itu kan punya banyak reseller juga kan, nah itu dari
nanti walaupun Korinnya belum beli juga, nanti nanya ke resellernya udah pernah beli nggak produk ini. Jadi setiap kita di grup itu pasti kita nanya, kalau misalnya kita belum pernah ya, tanya ada yang udah pernah beli produk ini nggak, punya reviewnya nggak, bagi dong. Nah, nanti kita berbagi testimoni kayak gitu sih. Jadi makasih ya Mbak ya, saran sama tips-tipsnya oke banget. Pokoknya saya harus ngikutin kayak Mbak Ros biar sukses. Tapi boleh gak Mbak terakhir pesan-pesan buat saya biar kita telur kayak Mbak Ros? Gini, yang penting kalau dalam berusaha itu kita jangan hanya memikirkan hasil untuk dunia saja. Karena yang namanya memikirkan hasil dunia saja itu yakin tidak akan pernah puas ya Mbak ya. Jadi kita harus dapat dong istilahnya kesuksesan di akhiratnya juga. Intinya pokoknya Mbak Kokom terus fokus dalam berikhtiar ya, nikmati prosesnya dan jangan lupa selalu libatkan Allah. Masya Allah. Ya, karena terus ini untuk masalah hasil Mbak Kokom udah nggak usah mikir. Jadi ya udah itu kan bukan urusan kita. Hasil kan sudah ditentukan ya. Misalnya Allah tuh sudah paham apa tuh yang terbaik bagi kita gitu seperti itu. Terus satu lagi jangan lupa kalau dalam berusaha itu kita harus selalu punya setting mimpi. Mimpi kita mau apa gitu ya. Iya, kayak saya misalnya saya pengen Rubicon gitu. Aduh. Itu saya tempel. Tinggi banget Mbak, aduh. Seriusan, itu saya tempel ya di kamar. Ya kan tiap hari kita lihat tuh semangat kita kan itu. Ya terlepas itu nanti kita akan tercapai atau tidak ya sudah itu bukan urusan saya. Yang penting saya terus berikhtiar untuk itu kan seperti itu. Jadi intinya setting mimpi terus jangan lupa selalu rileks dan bergembira. Karena apa? Karena kalau kita tidak rileks, tidak bergembira, jualan kita nggak akan ini kan kayak saya dong. Saya bener bahagia ya. Bener. Padahal sedih gak ada yang beli. Gak apa-apa Mbak. Intinya lanjut aja terus istiqomah. Makasih ya Mbak. Keren banget filosofinya, melibatkan Allah juga harus. Di dunianya harus semangat, di akhirat juga ingat Allah juga ya. Betul. Jadi harus kita tuh dapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia maupun akhirat, Mbak. Itu nomor 1 ya. Ya Allah, amin. Allah. Aduh. Semangat. Ini kangkung jadi saya pegang. Oh iya, aduh saya lupa. Waalaikumsalam. Mbak Eta sini. Ada apa nih? Ayo.